Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Sulastin. Saya dari RA1 Manajemen. NIM saya 6120121312. Saya di sini akan meresume mata kuliah pengantar Teknologi Informasi. Dosen pengampu saya Bapak Syahrul Loji Eskom MM. Selamat menyaksikan. Oke, saya di sini akan membahas tentang materi teknologi informasi. Nah, oke, untuk slide pertama itu tentang definisi teknologi informasi. Di dunia digital, teknologi informasi pada pengguna perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Dan yang kedua ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat, mencakup komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan internet. Nah, yang ketiga ada pendukung efisiensi. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintah. Oke, kita selanjutnya membahas tentang sejarah teknologi informasi. Ada 3, yang pertama itu mesin hitung. Teknologi informasi mulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19 seperti kalkulator mekanik dan kartu punch. Yang kedua ada pada zaman komputer. Pada tahun 1940, komputer elektronik modern mulai dikembangkan membawa revolusi dan pemrosesan data kemampuan komputasi. Yang ketiga ada internet di era digital. Pada tahun 1969 atau yang disebut dengan ARPANET, pendahuluan internet, lahir era digital dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1990. Nah, untuk materi selanjutnya itu pengguna teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada komunikasi. Teknologi informasi menjadi dasar komunikasi modern melalui email, pesan instan, media sosial, dan pemanggilan video. Yang kedua ada hiburan internet dan perangkat digital memungkinkan kita untuk menikmati hiburan seperti streaming musik, film, game. Terus ada yang ketiga berbelanja online teknologi informasi untuk memudahkan kita berbelanja secara online, dari makanan hingga barang elektronik dengan pengiriman yang cepat dan aman. Nah, di sini ada peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama ada kolaborasi. Teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi tim dalam bekerja sama dan berbagai informasi dengan cepat dan efisien. Yang kedua adalah pemasaran penjualan. Teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang lebih luas, menjalankan kampanye pemasaran dan penjualan produk secara online. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Nah, teknologi informasi menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam strategi bisnis. Oke, di sini juga ada tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Yang pertama ada keselarasan teknologi dan proses. Jadi menyatukan teknologi yang ada dengan proses bisnis adalah tantangan tersendiri dalam implementasi teknologi informasi. Ada yang kedua itu sumber daya dan kompetensi. Nah, keterbatasan sumber daya dan kurangnya kompetensi dalam mengelola teknologi informasi menjadi hambat dalam mengimplementasikannya. Yang ketiga ada keamanan dan privasi. Resiko keamanan dan privasi data menjadi perhatian penting dalam implementasi teknologi informasi. Diperlukan sistem yang aman dan perlindungan yang memadai. Nah, kita lanjut ke keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Yang pertama ada automasi dan efisiensi. Teknologi informasi memungkinkan otomasi di berbagai tugas, proses, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua ada akses ke informasi.
Nah, teknologi informasi memberikan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan melalui internet, membuat pembelajaran dan penelitian yang lebih mudah. Nah, yang ketiga itu adalah komunikasi global. Nah, teknologi informasi menghubungkan orang dan berbagai belahan dunia memungkinkan komunikasi global secara real time. Kita lanjut ke masa depan teknologi informasi. Nah, kecerdasan buatan. Yang pertama itu menerapkan kecerdasan buatan AI dan teknologi canggih lainnya dan meningkatkan otomatisasi dan konektivitasasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada komputasi kuantum. Nah, perkembangan komputasi kuantum akan mengubah kemampuan komputasi dan pemecahan masalah yang sulit dipecahkan. Yang ketiga ada realitas virtual. Nah, aplikasi realitas virtual atau yang disebut dengan VR akan semakin berkembang menghadirkan pengalaman interaktif yang lebih mendalam di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan hiburan. Ini sejarah perkembangan komputer. Nah, pengertian dan definisi komputer. Nah, komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengelola, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer telah mengubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya. Kayak di sini ada dua jenis komputer. Yang pertama itu komputer analog. Di sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data dan sangat penting dalam peraturan ilmiah dan militer. Yang kedua adalah komputer mekanik. Komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya, mesin hitung Weber-G menyumbangkan kontribusi penting bagi perkembangan teknologi komputer. Oke, di sini ada generasi pertama komputer. Yang pertama yaitu komputer tabung vakum. Memiliki ukuran besar dan menggunakan tabung vakum yang rentan terhadap kegagalan. Membuka jalan bagi komputer yang lebih cepat dan andal. Yang kedua adalah Ford Programmer Cruncher. Merupakan komputer yang pertama kali dirancang untuk dieksekusi dengan program yang dapat diprogramkan ulang, membawa perubahan besar dalam pengolahan data. Yang ketiga adalah Universe yang pertama menggunakan tabung yang lebih andal dan merupakan komputer pertama yang diproduksi secara komersial, mengubah cara bisnis dan pemerintah mengolah data. Ini ada lagi komputer generasi kedua. Nah, yang pertama itu kondensator, digunakan sebagai pengganti tabung vakum, jauh lebih kecil, lebih andal dan memastikan komputer lebih cepat dan efisien. Yang kedua adalah kartu ponsel, digunakan untuk memastikan instruksi komputer, membuat pemrograman lebih mudah dan memfasilitasi pengembangan bahasa pemrograman baru. Yang ketiga adalah komputer arsitektur PIVA, komputer besar yang mahal yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah, menawarkan kecepatan pemrosesan yang luar biasa dan kapasitasnya yang cukup besar. Kita lanjut ke generasi komputer ketiga, ada 4 macam. Yang pertama itu sirkuit terpadu. Nah, melahirkan mikroprosesor yang menjadi dasar komputer modern, kecepatan, kapasitas, dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi seperti Unix atau DOS menjadi kunci dalam pengoperasian komputer dan mengaktifkan program aplikasi. Yang ketiga adalah PC (Personal Computer). PC menjadi populer dan terjangkau bagi konsumen akhir, membuka pintu bagi sistem komputer yang digunakan secara luas. Yang keempat adalah GUI dan mouse. Antara muka grafik pengguna dan mouse revolusioner mempermudah pengoperasian komputer.
Ada generasi komputer keempat, ini generasi terakhir ya guys. Nah, yang pertama itu ada perkembangan jaringan. Jaringan komputer lokal dan internet merevolusi pertukaran informasi dan memungkinkan akses global yang cepat. Yang kedua adalah teknologi bergerak. Ponsel pintar dan tablet memungkinkan mobilitas dan konektivitas yang terbatas. Yang ketiga adalah computing lebih cepat. Nah, kemajuan dalam komunikasi kuantum, komputer berbasis DNA dan kecerdasan buatan membuka jalan bagi masa depan yang lebih menakjubkan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang konsep program dan sistem software. Di sini ada tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak berjuang untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi pengguna dengan efisien dan kualitas tinggi. Nah, di sini juga ada definisinya, yaitu konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara. Nah, di sini ada beberapa elemen konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada desain arsitektur, yang ketiga ada pengkodean, yang keempat ada pengujian, dan yang kelima adalah pemeliharaan. Oke, di sini ada metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall, metode pengembangan yang mengikuti alur linear dan terstruktur. Yang kedua adalah agile, adalah sebuah program pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kolaborasi, fleksibilitas, dan literasi. Metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan kolaboratif. Yang ketiga ada DeForce, metode pengembangan perangkat lunak yang mengembangkan dan operasi. Nah, di sini juga ada peran analisis kebutuhan dalam konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Merupakan tahap awal penting dalam pengembangan perangkat lunak, melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, di sini juga ada tantangan dan mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama adalah kompleksitas, yaitu membutuhkan pemahaman yang mendalam dan koordinasi yang baik antar tim. Yang kedua ada perubahan kebutuhan. Nah, dapat berubah seiring waktu, bersifat fleksibel, dan dapat berubah dengan mudah. Yang ketiga ada kualitas dan keamanan. Tantangan yang terus menerus karena adanya ancaman keamanan yang terus berkembang. Di sini ada beberapa keunggulan dan manfaat pengguna program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama adalah produktivitas tinggi. Jadi pengembangan perangkat lunak yang dapat dilakukan dengan efisiensi tinggi sehingga meningkatkan produktivitas tim. Yang kedua ada kualitas unggul. Sistem yang terstruktur dan metode pengujian yang ketat memastikan perangkat lunak memiliki kualitas tinggi dan bebas dari bug atau kesalahan. Nah, yang ketiga adalah peningkatan keamanan. Konsep program dan sistem perangkat lunak dapat membantu mengurangi resiko serangan dan memastikan integritas data. Yang terakhir, peningkatan keandalan dapat meningkatkan keandalan perangkat lunak sehingga meminimalisir waktu tidak aktif dan gangguan sistem. Nah, ada beberapa dasar-dasar perangkat keras. Di sini ada mekanisme kerja komputer. Yang pertama, kinerja komputer. Yang kedua, inti dari komputer. Yang ketiga, bits, bitly, dan forward. Yang keempat, memori komputer. Nah, di sini ada alat input dan output. Bisa dilihat sama teman-teman, ada beberapa gambarnya. Yang pertama adalah keyboard, yang kedua monitor, mouse, dan printer. Keyboard adalah perangkat lunak utama pada komputer yang digunakan untuk memasukkan data, teks, dan perintah ke dalam komputer. Yang kedua adalah monitor, itu perangkat output utama pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan informasi visual. Yang ketiga adalah mouse, adalah perangkat input
pada komputer yang digunakan untuk mengontrol kursor atau petunjuk pada layar. Nah, yang terakhir adalah printer. Nah, printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen, gambar, atau informasi lainnya dari komputer atau perangkat digital ke atas kertas atau media cetak lainnya. Nah, ini juga ada beberapa alat penyimpanannya. Yang pertama itu hard disk atau disebut dengan HDD ya, adalah alat penyimpanan utama dalam komputer. Yang kedua ada solid state drive atau disebut dengan SSD, adalah alternatif modern untuk hard disk yang menghasilkan kinerja yang lebih cepat. Yang ketiga ada flash disk, adalah alat penyimpanan portable yang praktis. Ini juga adalah sistem komputernya. Yang pertama itu komponen. Nah, komponen utama yang membentuk komputer seperti motherboard, power supply, dan kartu grafis yang memungkinkan komputer berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah sistem operasi. Nah, adalah inti dari perangkat lunak yang mengelola semua operasi di komputer. Yang terakhir adalah pengembangan. Ditinjau evaluasi sistem komputer dari generasi ke generasi, dari mainframe kuno ke komputer jinjing dan komputer masa depan dalam era kecerdasan buatan. Kita lanjut ke materi mengenal kata publishing dan aspirasi grafik hipermedia dan multimedia dalam presentasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenal proses kata sampai dengan publishing. Nah, alat kerja yang Visual Word yang mempermudah pengolahan kata. Ada beberapa, yang pertama itu Visual Kolaborasi, yaitu kontribusi dan pembaruan yang mudah antar pengguna. Nah, yang kedua adalah tools penyuntingan PDF, yaitu memudahkan konversi dokumen menjadi format PDF. Yang ketiga ada Filling and Grammar Check, mendeteksi dan memberi saran pada kesalahan penulis. Yang terakhir adalah word art dan insert media, yaitu untuk mempercantik tampilan dokumen, menambahkan gambar atau video. Nah, selain itu juga, sejarah desktop publishing di sini ada 3. Yang pertama itu pada tahun 1980, desain ini muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. Yang kedua ada pada tahun 1990, desktop publishing menjadi layak untuk diakses terutama pemakaian komputer pribadi. Yang terakhir pada saat sekarang yaitu banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, CorelDRAW, dan Microsoft Publisher. Nah, di sini juga masih termasuk dengan publishing. Saya Spearhead sebagai alat pengolahan data. Nah, yang pertama itu laporan keuangan, menyajikan data keuangan berbentuk tabel. Yang kedua ada perencanaan fitness, yaitu mencatat jadwal senam dan latihan. Yang ketiga ada perencanaan proyek. Nah, membuat jadwal rencana pemenuhan proyek. Nah, di sini juga ada software statistik. Nah, yang pertama itu ada SPSS, yaitu untuk pemrosesan data statistik. Yang kedua ada Microsoft Excel untuk pembuatan grafik dan tabel. Yang ketiga ada SAS, yaitu untuk pemrosesan dan analisis data statistik berskala besar. Di sini ada statistik dan data analisis. Saya jelaskan yang pertama itu ada statistik dan deskriptif. Contohnya melibatkan perhitungan rata-rata, standar devisa, dan distribusi. Yang kedua ada uji hipotesis, yaitu digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi data. Yang terakhir ada analisis varians atau disebut dengan ANOVA, yang menentukan pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Oke, kita lanjut ke visualisasi ilmiah. Di sini ada 3 macam. Yang pertama itu astronomi. Astronomi itu memberikan gambaran benda-benda langit yang sulit terlihat. Yang kedua ada kedokteran, menunjukkan visualisasi penyakit dan diagnosis. Yang terakhir ada genetika, yaitu ilustrasi yang mudah dipahami mengenai DNA. Ini juga ada perhitungan resiko dalam papers publishing. Yang pertama ada keamanan sistem. Jadi keamanan sistem itu untuk memastikan keamanan informasi dalam karya publik. Yang kedua adalah rendahnya biaya produksi. Nah, rendahnya biaya produksi dalam penggunaan kertas, contohnya dan tinta dalam percetakan. Nah, yang terakhir keuntungan lingkungan. Nah, keuntungan lingkungan itu untuk membantu memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan.
Media ada materi yang keenam yaitu aspirasi grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Nah, saya akan menjelaskan pengertiannya itu adalah pengertian grafik yang menurut saya itu adalah komunikasi visual, kreativitas, tingkat keefektivitas, dan visual data. Nah, kalau hipermedia dalam presentasi, yang pertama itu pengertian hipermedia itu mengacu pada gambar, teks, suara, dan media lainnya. Yang kedua, keteraktivitas. Jadi pengguna berinteraksi dengan materi presentasi. Yang terakhir ada engagement, yaitu presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman. Nah, pentingnya multimedia dalam presentasi. Ada beberapa, yang pertama itu kompleksitas informasi. Jadi membantu menyampaikan informasi. Yang kedua adalah interaksi audiens, dapat berpartisipasi dalam presentasi dan merasakan pengalaman langsung. Yang terakhir adalah kreativitas ekspresi. Nah, memberikan peluang eksplorasi kreatif dalam menyajikan pesan. Nah, di sini ada penerapan grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Yang pertama, grafik itu untuk menyajikan data statistik, kalau hipermedia itu memberikan pengalaman interaktif pada audiens, kalau multimedia itu gabungan teks, suara, video untuk menyampaikan informasi. Di sini saya membuat kesimpulan dan penekanan penting bahwa grafik, hipermedia, dan multimedia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan aktivitas presentasi dalam era digital saat ini. Aspirasi terhadap keberagaman media ini menjadi kunci untuk mencapai presentasi yang sukses. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat database dan pengimplikasiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian database terlebih dahulu. Adalah kumpulan data terstruktur yang tersimpan secara sistematis, mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Nah, pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat. Yang kedua ada manfaat pengguna database. Yang pertama adalah penyimpanan efisien untuk mengoptimalkan pengguna ruang penyimpanan dan penghemat biaya. Yang kedua ada akses mudah, dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan. Yang ketiga pemeliharaan data untuk memastikan integritas dan keamanan data. Yang terakhir adalah analisis data. Perusahaan dapat menganalisis data secara efektif dan mengidentifikasi tren dan perkembangan pasar. Ini ada contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Yang pertama adalah manajemen persediaan, yaitu membantu bisnis melacak dan mengelola persediaan dengan efisien. Yang kedua ada manajemen pelanggan, disebut dengan CRM, itu membantu bisnis dalam memahami pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan pengalaman. Yang terakhir ada analisis data bisnis, yaitu untuk menganalisis data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk. Di sini ada pentingnya keamanan data dalam penggunaan database, yaitu penggunaan database dan keamanan data merupakan hal yang penting karena harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Nah, implikasi hukum dalam penggunaan database yaitu regulasi seperti General Data Protection Regulation atau disebut dengan GDPR di Uni Eropa menetapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Nah, di sini juga ada tantangan dalam pengolahan database. Yang pertama itu skalabilitas, itu menyusun strategi skalabilitas yang baik menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua ada kecepatan dan kinerja, yaitu untuk mengoptimalkan dan mengakomodasi permintaan yang meningkat dan kebutuhan akses data yang real time. Yang terakhir adalah kesesuaian dengan peraturan, itu mengikuti regulasi terkait privasi, keamanan data, dan perlindungan konsumen. Tentang pengembangan database di masa depan. Yang pertama, ada database terdistribusi, integrasi dengan kecerdasan buatan AI. Yang terakhir adalah lebih fokus pada keamanan. Ke materi selanjutnya itu tentang pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Di sini ada basis of computer networking. Yang pertama local area network, disebut dengan LAN. Yang kedua ada wide area network, disebut WAN. Yang terakhir ada network protocols.
Nah, di sini ada the power of email. Nah, yang pertama efficient communication, yang kedua enhanced collaboration, yang ketiga global connectivity. Converting breaking barriers. Yang pertama virtual meeting, yang kedua video conferencing, yang ketiga adalah webinars. Nah, ada instant messaging, connecting in the real time. Yang pertama real time communication, yang kedua group chat, yang ketiga virtual presence. Ada transforming the world of information. Yang pertama instant access to information, yang kedua business efficiency, yang ketiga adalah Internet of Things atau IoT. Di sini ada conclusion-nya, ada yang pertama add less possibilities, yang kedua connecting the world, yang keempat the future of networking. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, ada materi ke-9 dan 10 yaitu tentang pengenalan internet. Nah, saya jelaskan awal mula internet. Yang pertama itu kelahiran ARPANET pada tahun 1969. Tujuannya itu untuk komunikasi militer. Yang kedua itu pengembangan protokol TCP atau IP. Pada tahun 1970, jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Yang terakhir adalah lahirnya WWW pada tahun 1990 untuk bertujuan mengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web. Ini ada perkembangan teknologi internet. Yang pertama itu kecepatan transmisi data. Itu memungkinkan streaming video, konferensi video, dan pertukaran file yang lebih cepat. Yang kedua adalah perangkat terhubung, yaitu memungkinkan koneksivitas internet di mana-mana, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir itu adalah komputasi awan. Itu memungkinkan menyimpan dan memprosesan data secara online dan meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Nah, di sini ada dampak internet terhadap kehidupan manusia. Nah, yang pertama adalah akses informasi global, jadi akses cepat ke informasi dan pengetahuan di seluruh dunia. Yang kedua adalah komunikasi instan, yaitu komunikasi real time dengan orang di seluruh dunia. Yang ketiga adalah peluang bisnis baru, jadi mendorong inovasi dan menciptakan peluang bisnis baru. Yang terakhir, terbukanya akses pendidikan, yaitu kelas online, seperti sumber daya digital dan perpustakaan virtual. Nah, setelah dampak ada juga perubahan gaya hidup akibat internet. Yang pertama, gaya hidup digital, itu mengubah cara kita berbelanja, bekerja, bersosialisasi, dan akses hiburan. Yang kedua adalah sumber informasi utama, yaitu menggantikan media tradisional. Yang ketiga adalah kehadiran online. Jadi semakin pentingnya individu dan bisnis. Yang terakhir adalah ketergantungan teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Depan internet. Nah, masa depan internet itu ada 3. Yang pertama itu teknologi 5G. Itu meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet. Yang kedua adalah Internet of Things, yaitu pertumbuhan IoT akan memperluas koneksivitas dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah kecerdasan buatan akan meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi layanan. Ini kesimpulannya yaitu koneksivitas global memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi. Yang kedua, inovasi berkelanjutan mendorong dan membuka peluang baru di berbagai bidang. Yang ketiga adalah tantangan terus berkembang, membawa tantangan baru terkait privasi, keamanan, dan kesenjangan digital. Dan ini adalah materi ke-10, yaitu memahami infrastruktur data dan informasi. Yang pertama ada definisi dan konsep infrastruktur data. Yang pertama itu basis data, yaitu menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Yang kedua adalah koneksivitas, jadi memungkinkan akses dan pertukaran data. Yang terakhir server dan penyimpanan, mencakup server, storage, dan komunikasi untuk prosesan data. Ada komponen utama infrastruktur data. Yang pertama itu perangkat keras meliputi server storage, jaringan, dan komponen fisik. Yang kedua adalah perangkat lunak meliputi sistem operasi, database, aplikasi analitik, dan alat manajemen data.
Yang ketiga adalah sumber data, baik internal maupun eksternal, jadi baik di luar maupun di dalam. Yang terakhir adalah proses alur kerja, meliputi prosedur, kebijakan, dan alur kerja. Di sini ada juga peran penting dan manfaat infrastruktur data dalam organisasi. Yang pertama itu adalah bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan sebagai sistem aplikasi dan sumber data yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Itu manfaatnya yang pertama itu meningkatkan efisiensi, yang kedua itu pengambilan keputusan yang lebih baik, yang ketiga itu inovasi dan pengembangan bisnis. Nah, di sini juga ada tantangan dalam membangun infrastruktur data. Yang pertama itu kompleksitas, itu meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua ada keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi menjadi prioritas utama. Yang ketiga itu sumber daya terbatas. Keterbatasan sumber daya menghambat pembangunan infrastruktur data yang optimal. Yang terakhir itu perubahan teknologi, adaptasi, dan pembaruan secara berkala. Nah, teknologi pendukung infrastruktur data dalam prinsip-prinsip desain infrastruktur data. Kita membahas tentang pendukungnya dulu, yaitu yang pertama itu database dan sistem penyimpanan untuk mengelola volume data yang besar. Yang kedua itu jaringan dan koneksivitas untuk mendukung aliran data yang lancar. Yang ketiga itu analitik visualisasi data untuk mengubah data menjadi wawasan yang berharga baik bagi pengambilan keputusan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip desain infrastruktur data. Yang pertama itu scalable dan tahan lama. Yang ketiga itu keamanan dan privasi. Yang ketiga itu interoperabilitas. Yang keempat itu efisiensi biaya. Nah, ada juga tren dan perkembangan terkini dalam infrastruktur data. Itu tren-tren seperti peningkatan penggunaan cloud computing, adopsi big data dan analitika, serta implementasi Internet of Things atau disebut dengan IoT, dan edge computing. Nah, munculnya juga teknologi baru seperti blockchain dan machine learning yang semakin terintegrasi dalam infrastruktur data. Hal ini dapat mengolah data secara efektif, efisien, dan aman. Di sini ada langkah-langkah mengimplementasikan infrastruktur data yang sukses. Yang pertama itu adalah perencanaan, jadi mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang kedua itu desain, jadi merancang arsitektur data yang efektif. Yang ketiga itu implementasi, membangun dan mengintegrasikan komponen infrastruktur. Yang keempat itu manajemen, jadi memelihara dan mengoptimalkan infrastruktur data. Yang terakhir adalah evaluasi, jadi menyesuaikan dan meninjau infrastruktur secara berkelanjutan. Oke, kita lanjut ke pemateri terakhir kita yang tentang infrastruktur data. Di sini ada pengertiannya. Jadi, infrastruktur data dan informasi adalah komponen-komponen teknis dan organisasi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pengolahan, dan distribusi data secara informasi dalam suatu organisasi atau sistem. Infrastruktur ini mencakup sebagai elemen, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, serta kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengolah data dan informasi secara efektif. Nah, berikut adalah penjelasan secara rinci tentang komponen utama dari infrastruktur data dan informasi. Di sini ada yang pertama itu perangkat keras disebut dengan hardware. Yang hardware itu ada beberapa, yang pertama itu software, atau mesin fisik atau virtual yang menyimpan dan mengolah data serta menjalankan aplikasi-aplikasi penting. Yang kedua adalah penyimpanan atau scroll, termasuk hard disk, SSD, dan sistem penyimpanan berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan data. Yang ketiga adalah jaringan, networking. Infrastruktur jaringan seperti router, switch, dan kabel yang memungkinkan komunikasi data antar perangkat. Yang terakhir ada perangkat pengguna akhir, sebut dengan end user devices. Komputer, contohnya laptop, tablet, dan smartphone yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses data dan informasi. Yang kedua adalah perangkat lunak yang disebut dengan software. Ada beberapa, yang pertama itu sistem manajemen basis data atau yang disebut dengan
Database Management System atau yang disebut dengan DBMS, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah basis data seperti MySQL, PostgreSQL, SQL, dan Oracle. Ya, yang kedua adalah aplikasi pengolahan data. Jadi, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data seperti Excel, SAS, dan alat bisnis intelligence atau BI seperti Tembau. Yang ketiga adalah sistem operasi atau disebut dengan operating system, perangkat lunak dasar yang mengoperasikan perangkat keras seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Yang terakhir ada aplikasi bisnis. Jadi, perangkat lunak yang digunakan dalam operasi bisnis sehari-hari seperti ERP, Resource Planning, CRM, Customer Relationship Management, dan SEM, Role Can Management. Nah, yang ketiga adalah data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data operasional, adalah data yang dihasilkan dari operasi sehari-hari organisasi seperti transaksi, penjualan, data pelanggan, dan inventaris. Dan data historis adalah data lama yang disimpan untuk menganalisis dan pelaporan di masa depan. Yang kedua ada data eksternal, data yang diperoleh dari sumber luar organisasi seperti pasar dan data dari media sosial. Yang keempat adalah proses dan kebijakan. Terbagi beberapa. Yang pertama, kebijakan keamanan data yang disebut dengan data security policy atau kebijakan yang memastikan data terlindungi dari akses yang tidak sah dan ancaman lainnya. Yang kedua adalah prosedur pengolahan data yang disebut dengan data management procedure. Jadi prosedur standar untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data. Yang terakhir adalah kepatuhan dan regulasi disebut dengan compliance dan regulation. Memastikan bahwa pengolahan data memenuhi regulasi dan standar industri yang berlaku. Yang kelima adalah sumber daya manusia atau disebut dengan human resources. Yang pertama ada administrator basis data atau yang disebut dengan database administrasi atau DBAS, profesional yang bertanggung jawab mengelola dan memastikan basis data. Yang kedua adalah analisis data, data analis atau profesional yang menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang berguna bagi bisnis. Yang ketiga adalah insinyur jaringan networking engineers, yaitu profesional yang merancang dan memelihara jaringan komunikasi data. Yang terakhir adalah pengembangan perangkat lunak atau software developers, yaitu profesional yang membuat dan memelihara aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Yang terakhir ada pengolahan code. Jadi platform sebagai layanan atau disebut dengan platform AS service atau PaaS, layanan cloud yang menyediakan platform untuk pembangunan dan pengelolaan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur fisik. Yang kedua adalah infrastruktur sebagai layanan. Jadi disebut dengan infrastruktur as service atau LaaS, layanan cloud yang menyediakan sumber daya komputasi virtual yang dapat diatur dan dikelola oleh pengguna. Yang terakhir adalah penggunaan perangkat lunak. Ini sebagai layanan atau software AS service atau SaaS, layanan cloud yang menyediakan aplikasi siap pakai yang dapat diakses melalui internet. Nah, jadi infrastruktur data dan informasi sangat baik dan penting bagi organisasi modern untuk memastikan bahwa data dapat diakses dan digunakan secara efisien, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Infrastruktur data dan informasi menghadapi berbagai macam ancaman yang bisa mempengaruhi efisiensi, keamanan, dan berkelanjutan pengolahan data. Berikut adalah beberapa tantangan utama serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu keamanan data. Jadi keamanan data itu tantangannya adalah ancamannya atau tantangannya itu ancaman keamanan siber seperti veratosan, malware, dan kebocoran data terus meningkat. Yang kedua adalah solusinya itu untuk menerapkan enkripsi data, autentikasi multifaktor, firewall yang kuat, dan pemantauan keamanan secara real time. Selain itu, rutin melakukan pelatihan keamanan untuk karyawan.
Yang kedua adalah skalabilitas. Tantangannya, pertumbuhan data yang eksponensial memerlukan infrastruktur yang tepat dengan mudah ditingkatkan. Solusinya menggunakan solusi tool yang fleksibel seperti LAS atau PAS yang memungkinkan penambahan sumber daya sesuai kebutuhan tanpa investasi besar pada infrastruktur fisik. Ketiga adalah kepatuhan regulasi. Tantangannya memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang ketat seperti GDPR, HIPAA, atau CCPAA. Yang kedua adalah solusinya itu menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan regulasi, melakukan audit rutin, dan menggunakan alat bantu kepatuhan untuk memastikan semua data dikelola sesuai aturan. Yang keempat ada integrasi sistem. Tantangannya itu mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi yang berbeda dalam suatu lingkungan kerja yang terpusat. Solusinya menggunakan middleware dan API untuk memastikan interoperabilitas antara sistem yang berbeda serta menerapkan standar data yang konsisten. Nah, yang kelima itu manajemen data besar atau big data. Tantangannya itu mengelola dan menganalisis volume data yang besar dan beragam secara efektif. Solusinya menggunakan teknologi big data seperti Hadoop dan Spark seperti alat analitik yang mampu menangani data besar secara efisien. Yang keenam adalah pemulihan bencana. Tantangannya memastikan data tetap aman dan dapat dipulihkan secara terjadi bencana atau kegagalan sistem. Solusinya menerapkan strategi pemulihan bencana yang meliputi backup data secara rutin, aplikasi data ke lokasi yang berbeda, dan uji coba pemulihan bencana secara berkala. Yang ketujuh adalah ketersediaan dan keandalan. Tantangannya memastikan sistem data selalu tersedia dan dapat diakses tanpa gangguan. Solusinya mengimplementasikan arsitektur redundansi dan failover serta menggunakan layanan code dengan SLA disebut dengan Service Level Agreement yang tinggi. Kedepan adalah pengolahan biaya. Tantangannya mengelola biaya yang terkait dengan penyimpanan, pemrosesan, dan pemeliharaan data untuk terus meningkat. Solusinya menggunakan solusi cloud dengan model pembayaran berdasarkan penggunaan, disebut play as you go, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan melakukan analisis biaya secara rutin untuk menemukan area penghematan. Yang kesembilan adalah kualitas data. Tantangannya memastikan data yang dikumpulkan dan dikelola berkualitas tinggi dan bebas dari kesalahan. Ya, solusinya itu menerapkan proses pengolahan kualitas data seperti pembersihan data, data cleansing, validasi data, dan penggunaan alat untuk manajemen kualitas data. Yang ke-10 adalah keahlian dan sumber daya manusia. Tantangannya kurangnya tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola infrastruktur data dan informasi yang kompleks. Solusinya melakukan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan serta mempertimbangkan outsourcing atau kolaborasi dengan pihak ketiga yang melakukan keahlian khusus. Jadi kesimpulannya adalah dengan menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara proaktif dan mengimplementasikannya, solusi yang tepat, organisasi dapat membangun dan mengelola infrastruktur data dan informasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan.